warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kapatikasari dengan NPM 22110060231117. Di video kali ini kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu topik 13 dengan judul Sistem Manufaktur Otomatis Modern. Oke, kita masuk ke materinya. Transformasi pabrik dari mekanis statis menuju digital adaptif melalui FMS dan CIM. Flexible Manufacturing System atau FMS, sistem produksi tingkat lanjut dengan adaptabilitas tinggi terhadap perubahan jenis dan volume produk tanpa merombak lini produksi secara total. FMS memungkinkan perpindahan cepat antar variasi produk dengan setup time minimal. Keunggulan utama dari FMS ialah customization tinggi, efisiensi waktu yang maksimal, dan optimalisasi inventory melalui produksi just in time. Oke, ini ada beberapa komponen utama FMS. Yang pertama adalah workstation, yaitu mesin-mesin CNC multifungsi yang mampu melakukan berbagai operasi seperti bubut, milling, board secara bergantian dengan pergantian alat otomatis. Yang kedua yaitu material handling, robot atau AGV yang memindahkan benda kerja antar mesin secara otomatis, mengurangi waktu tunggu dan kesalahan manual. Yang terakhir yaitu sistem kontrol terpusat, yaitu komputer induk yang mengatur jadwal produksi, mutu material, dan instruksi kerja ke setiap mesin secara real time. 3 jenis fleksibel FMS. Yang pertama, mesin flexibility. Kemampuan satu mesin memproses berbagai jenis operasi dengan pergantian tooling otomatis, meningkatkan optimalisasi mesin. Yang kedua, routing flexibility. Sistem tetap beroperasi saat satu mesin rusak dengan mengalihkan benda kerja ke mesin lain yang memiliki fungsi serupa. Yang ketiga, produk flexibility. Perpindahan dari produk A ke produk B dalam waktu singkat dengan setup time minimal, mendukung variasi produk tinggi. Computer Integrated Manufacturing atau CIM, yaitu orkestrasi total di mana seluruh departemen perusahaan berbicara dalam bahasa digital yang sama. CIM menyatukan aspek desain, teknik, hingga manajemen bisnis ke dalam satu aliran data tanpa putus. Ekosistem integrasi CIM, rantai desain upstream, CAD, model digital 2 3D atau 3 3D, produk dengan presisi tinggi, CAE, simulasi dan analisis sebelum produk fisik. Yang terakhir yaitu CAM, konversi model ke instruksi mesin atau kode. Rantai eksekusinya atau downstream itu ada 2. Yang pertama IMS, jembatan rantai pabrik dan kantor packing real time. Yang kedua ERP, manajemen sumber daya, keuangan, pengadaan, SDM. Jadi di sini ada beberapa ekosistem integrasi CIM, yaitu tadi CAD atau Computer Aided Design, CAE, CAM, MES, dan yang terakhir yaitu ERP. Keunggulan strategis manufaktur modern. Yang pertama yaitu reduced lifetime. Instruksi dari CAD atau CAM langsung mengalir ke mesin tanpa input manual. Waktu dari pesanan hingga pengiriman dipangkas dari bulan menjadi hari, merespon tren pasar lebih cepat. Yang kedua, batch size of one, mesin mengganti tooling otomatis tanpa henti produksi. Pabrik dapat memproduksi satu unit barang unik dengan efisiensi biaya setara produk ribuan unit. Yang ketiga, mass customization, menghubungkan efisiensi produksi massal dengan fleksibilitas. Kustomisasi, konsumen mendapat produk personal dengan harga kompetitif dan pengiriman cepat. Evolusi modal produksi, fitur. Yang pertama, produk. Di sini produknya identik atau satu untuk semua. Dia atau CM atau FMS-nya yaitu unik sesuai keinginan pembeli. Kalau contoh lainnya yaitu waktu setup, yaitu produksi massal tradisionalnya dia lama, manual. Nah, dengan CM atau FMS dia instan dan otomatis. Nah, untuk batch size-nya dia
Kalau dari produksi massal tradisional, dia itu besar atau ribuan unit. Nah, sedangkan CEM atau FMS ini, dia batch size of one. Oke, selanjutnya. Ini studi kasus Adidas Factory. Manifestari nyata penggabungan FMS, CEM, dan mass customization dalam industri alas kaki. Proses pembuatan sepatu dipangkas dari berbulan-bulan menjadi hitungan jam. Teknologi kunci. Yang pertama, robot cerdas dan 3D printing untuk midsole customization. Yang kedua, digital twin untuk simulasi virtual sebelum produksi. Yang terakhir, integrasi data konsumen langsung ke instruksi mesin. Hasil yang dicapai, lokalisasi produksi dekat pasar, Jerman atau Amerika Serikat. Lead time hanya beberapa hari versus sekitar 60-90 hari tradisional. Jadi ini adalah studi kasusnya, yaitu pada kasusnya si Adidas Factory. Dia dengan CEM, dengan FMS atau CEM dan customization ini, dia bisa memangkas yang tadinya 60-90 hari produksi dengan menggunakan FMS ini. Dia hanya bisa beberapa hari karena dia menggunakan robot cerdas dan 3D printing untuk midsole-nya, digital twin untuk simulasi virtual sebelumnya produksi. Dan yang terakhir adalah integrasi data konsumen langsung ke instruksi mesin. Sungguh keren bukan FMS ini? Bisa memangkas atau bisa mempercepat produksinya. Baik, yang terakhir yaitu transformasi digital adaptif. Ini adalah kesimpulan dari materi topik 13 ini. Yang pertama yaitu fondasi kendali. SCADA atau HMI sebagai mata dan tangan operator untuk kontrol real-time yang aman. Yang kedua, sistem saraf digital. Tiap dan sensor menghubungkan mesin fisik ke dunia digital untuk predictive maintenance. Yang ketiga, otak integrasi. CEM menghilangkan sekat departemen. Data mengalir mulus dari ERP hingga CAM. Yang terakhir adalah fleksibilitas tanpa batas. FMS memungkinkan batch size of one dengan kecepatan produksi massal. Jadi, pabrik modern bukan lagi kumpulan mesin terpisah, melainkan ekosistem digital integrasi yang merespon kebutuhan pasar secara real time dengan fleksibilitas maksimal. Jadi kesimpulannya yaitu ada 4. Yang pertama, fondasinya kendali, sistem saraf digital, otak integrasi, dan yang terakhir yaitu fleksibilitas tanpa batas. Oke, sekian dari saya untuk membahas topik 13 ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian topik 13 ini. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.